Ya mas. Ya, ini untuk filter itu rutin dibersihkan karena dia filter minyak dari sini. Asap saat kita masak itu kan difilter di bagian ini, filter minyak ini. Nah, ini harus rutin dibersihkan sebelum minyak itu naik lagi ke karbon filter. Oh, dan karbon filternya harus diganti ya sebenarnya? Nah, sebenarnya harus diganti setiap 1 tahun atau 1,5 tahun sekali Pak ini. Gitu. Ini bisa dibersihkan juga, bisa dicuci sebenarnya. Dan cara masangnya ini kan ada pengaitnya di sini, ini ada lubangnya. Itu bebas sih Pak, kanan kiri bisa. Wah, ini ternyata penting banget ya. Nah, ini nanti untuk buka ini. Jadi khusus untuk kompor tanam wajib pakai apa ini mas namanya? Sebenarnya bukan untuk kompor tanamnya sih Pak. Kalau kompor tanam kita kan fokusnya ke untuk proses masak. Nah, Filtrek ini fungsinya untuk lebih ke sirkulasi udara biar kita nggak menghirup udara minyak saat masak, sama untuk ini Biar nggak kepanggang ya? nggak kepanggang saat kita masak, kan panas dari kompor Pak. Oh, Nah, dialihkan. nanti dialihkan ke sini atau pakai cerobong. Kan ini ada dua. Oh dua iya jalur, betul pakai betul betul. cerobong atau Iya betul betul betul. Nah, kalau filter minyak itu di sini, ini rutin dicuci. Tapi Yes. kalau udah terlalu kotor seperti ini harus direndam, Pak. Oh, Nggak bisa asal disikat aja. Jadi direndam tetap pakai apa? direndam pakai sunlight, pakai sabun cuci baju. Yang intinya dia sifatnya untuk mengangkat minyak. Gitu. Jadi direndam dulu, nanti pakai kuas atau pakai sikat. Betul 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 betul. Harus rutin dibersihkan. Nah, ini juga nanti bisa pakai tisu atau pakai pisau. Ini minyak mas mas? Iya, minyak semua Pak. Coba ini. mas dipakai mas. Nah, Aiyuh, iya. baru tahu aku ya. Nah, ini, Pak. Ternyata minyak tuh bisa nguap ya. Iya kan kita masak goreng-goreng terlebih Pak, pakai gorengan itu kan asapnya naik. Nah saat kita hirup kan kita batuk-batuk, nah itu reaksi tubuh kita karena minyak itu kehirup ke pernafasan. Iya Nah betul. fungsinya filtrek itu menghisap asap tadi, memfilter minyaknya, jadi meminimalisir udara yang keluar itu biar nggak terlalu banyak minyak kandungan minyaknya. Betul betul Yang betul. lebih bagus lagi dibuang ke luar ruangan. Iya iya betul betul betul. Tapi nggak ada kayak di Kediri yang jual sampai luar ruangan ya? Banyak sih Itu Pak. untuk industri biasanya kan? Kalau rumah tangga kita menyesuaikan karena kadang kan ada rumah yang berdempetan kayak di rumah kita kan nggak ada ruang terbuka, susah untuk jalurnya. Kita fungsikan yang cuma sirkulasi ini. Oh gitu. Tapi kalau kita memungkinkan untuk rumah tangga, kita carikan jalur ke atap atau ke samping ruang terbuka, bisa pakai yang cerobong. Gitu ya. Ini juga selain untuk filter minyak, dia memfokuskan api, jadi api itu panasnya ke atas. Nah, nanti efeknya ke kaca, kalau kompor tanam kaca, panas di kaca itu lebih minim karena fokus panas itu ke atas. Nah, kalau untuk stun juga sama, dia nggak terlalu panas di sininya nanti, jadi lebih awet di. Itu tadi karena apa? Karena kan ini menghisap Pak. Oh Nah, iya betul betul. udara Betul. itu dihisap ke atas, otomatis panas dari kompor ini fokus ke atas. Nah, panas yang di bagian permukaan ini dia juga kehisap ke atas, jadi meminimalisir panas di permukaan kompor. Iya betul. Memang kompor tanam seperti ini atau yang kaca itu dia tahan panas, desainnya memang tahan panas, Tahan panas, memang wajib kan Pak. Iya. Tapi perlengkapan di dalamnya, elektriknya ini. Nah, di dalam kan juga ada plastik-plastiknya, modul Iya, betul, juga, betul. ada modul, ada baterai box. Oh iya betul Nah, betul. dia kepanggang juga kalau ini terlalu Betul, panas. betul, betul. Apalagi kalau permukaan sini terlalu banyak minyak, itu lebih panas lagi. Terus tadi problemnya ini tadi berarti ternyata ini kompor Artugo seri berapa mas? Kalau yang ini FH. FH 23 berapa? 2435 ya? 2735 FH. FH. 2735 FH. Versi tertinggi Versi Artugo tertinggi yang saat terbaru ini ya. yang pakai Baru kuningan. launching kemarin, tahun kemarin itu Pak. Launching dan laris ini ya di Kediri. Jadi ini tadi masalahnya dari si awal beli tidak bisa nyala, gasnya tidak mau keluar karena Karena masalah utamanya di sini. Jadi regulatornya ini sudah betul pakai yang tekanan rendah. Nah, cuman di bagian dalam sini ada yang namanya safety atau kodenya, pelor. pelornya ini.
Ini fungsinya untuk pengaman ketika selang ini terjadi kebocoran. Nah, ketika tekanan awal kita pasang, ada hentakan dari, nah di sini kan katupnya baru naik Pak, mulai dari 0 ke maksimal. Nah, ada hentakan itu otomatis katupnya pasti nutup. Oh, hentakan ya? Iya, hentakan awal. Nah ini dia nggak akan keluar gas karena hentakan tadi. Kecuali kalau kita tutup, kita buka sedikit. Nah ini kadang nyangkut gini. Kendala di regulator yang pas kebetulan nih LPG-nya ini kotor itu nyangkut. Jadi Banyak kasusnya LPG-nya kotor, banyak apa Mas? Minyak. Banyak Jadi minyaknya. kebawa minyak dari, ya memang dari liquidnya itu akhirnya nyangkut di pelonnya ini, di godrinya ini. Jadi legoton, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini nanti misalkan kita baru masang tabung LPG, tinggal diketuk di bagian apa sambungan sini. Sebelum diketuk Mas, coba sebelum diketuk dinyalakan Mas itu Mas. Ini tadi sudah terlanjur Oh, diketuk. Jadi sudah terlanjur diketuk. iya, langsung diketuk, gas langsung naik. Nah, yang diketuk mana Mas? Yang bagian ini sambungannya. Sambungannya, Jadi, iya. dok gitu ya. Ini aja cukup, nggak perlu keras-keras. Oh. Gitu. Kalau harus keras Bukan berarti ini ada loh ya masalah. yang ketuk ya. Bukan ini. Jadi kalau di sini kita malah tuasnya ini yang rusak, regulatornya yang betul, rusak. betul. Oke, jelaskan tadi yang terkait tentang keistimewaan kompor ini Mas. Untuk kompor Artugo ini dia sudah pakai banner yang full brass atau full kuningan. Full kuningan. Nah, ini edukasi karena tidak semua user pasti punya dapat edukasi ini di YouTube aja nggak ada kayak ya. Jadi dia full kuningan, dia nggak mudah kropos di sini. Terus juga ini udah seri stone yang dia lumayan tebal di sini untuk ketebalannya juga, sama dia anti gores juga. Lebih aman kalau kena ini ya Mas ya, kena batu ya. Iya, sama misalkan kita mau kena pisau pun juga nggak masalah. Kalau kaca kan kalau kena pisau kan khawatir ya. Iya, Gitu. sekalipun Kalau tempered ini glass nggak lah ya. masalah. Iya, betul. Nah terus di sini juga sudah pakai smart ignition. Kita lebih mudah untuk menyalakan, tinggal yang harusnya itu kompor tanam rata-rata kan kita harus menekan lama untuk sensor gasnya. Nah kalau ini cukup simpel, bentar gini aja udah nyala. Dan seandainya tidak nyala, gasnya nyala, dia akan mati otomatis. Iya betul, di sini ada namanya safety gas atau thermocouple system. Ketika dia ada gas keluar tapi tidak terbaca adanya api, katupnya akan menutup otomatis. Itu untuk mencegah gas itu dari tabung LPG keluar dan memenuhi ruangan. Itu kan yang bahaya, gas keluar terus terakumulasi di ruangan, kena sulutan api akhirnya kebakar. Nama fiturnya apa Mas? Thermocouple system atau safety gas. Safety gas itu yang versi murah pun ada ya. Yang Artugo sudah ada rata-rata semuanya. sudah pakai. Gitu. Cuma bedanya yang harga 1.600 yang kuningan juga ini aja tempered glassnya aja ya. Iya, cuma di kaca yang. Terus perawatannya Mas, gimana Mas? Untuk perawatannya kompor tanam itu sebenarnya cukup simpel, tapi kita harus rutin, maksudnya continue untuk merawat di bagian burner ini sebelum minyak itu masuk ke bagian dalam kompor. Jadi kalau kita rutin bersihkan di burner ini, rutin bersihkan di lubang-lubangnya ini, ketika indikatornya itu apinya merah atau sebagian tidak nyala api, nah itu biasanya burner Kasih kotor. contoh Mas, kasih contoh Mas. Itu. Misalkan ini kita nyalakan, nah kebetulan itu ada si bagian titik di sudut ini api merah. Nah itu biasanya gitu kotor ya. di sebelah situ. Kita nanti tinggal bersihkan di situ. Itu karena kotoran bisa bikin cepat rusak ya Iya, burnernya. burnernya ini kalau sifat minyak itu kan menghantar panas. Ketika burner ini terkena minyak dengan jumlah banyak, panas di burner ini semakin tinggi. Nah minyak itu kalau nggak kena panas kan menggumpal, tapi kalau nanti kena panas lagi dia mencair dan menguap lagi, turun lagi, akhirnya masuk ke dalam kompor. Nah itu artinya rusak bawahnya ya. Oh iya, satu lagi, kompor seperti ini kenapa rutin dibersihkan, biar burnernya ini rutin bisa dilepas.
Ada kasus yang kompor tidak pernah dibersihkan sama sekali dari beli. Untuk melepas burner ini sangat susah. Nah ini gampang, gimana caranya mas? Sebenarnya ini panas tadi. Baru saja Gitu. nyalakan. Ini ada tisu. Ya. Isi, ambil. Ya, sebentar masih rekaman YouTube. Ini kita lepas bagian ini sama ini base burner itu kalau nggak sering dibersihkan dia akan lengket. Itu makanya kompor tanam itu sering dilepas dibersihkan jadi dia nggak sampai lengket. Dan musuh utama kompor tanam itu bukan kompor tanam aja tapi kompor semua. Kompor ini juga. Kompor ini juga. Itu air gula. Air gula, kenapa air gula mas? Misalkan kita masak air, ada kandungan gula, maksudnya kita masukkan gula juga dan meluap, itu bisa berbahaya ke kompor ini. Kenapa? Dia akan sifatnya lengket. Kalau meluap masuk ke burner ini dia lengket karena gula itu kalau sudah masuk ke dalam dan nggak kena panas kan dia mengeras, dan jadi kerak, akhirnya lengket susah dilepas. Gitu. Jadi keistimewaan dari A2Go seri ini adalah bisa dilepas apa namanya mas? Ya ini burnernya sering dilepas full, jadi satu. jadi simple, jadi satu nggak perlu perbagian. Untuk bersihkan kita tinggal lepas full. Nah, nanti dan dibersihkannya rutin pakai air. Bisa ya pakai air, sabun bisa. Nanti Sabun. dikeringkan dulu setelah dicuci. Oh dikeringkan dulu. Betul. Setelah Oke. dicuci, lubang-lubangnya dibersihkan, kita keringkan dulu. Nah nanti baru kita pasang. Supaya kotoran tidak masuk spuyer yang ada di dalam sini ya mas ya. Di bisa sini spuyernya. Di dalam sini Pak ada dua untuk burner tengah sama tepi di masing-masing pintunya. Ini kebetulan kita masih belum servis untuk ininya karena nggak sama ukurannya. Iya. Terus apa lagi mas? Untuk pemasangan itu di sini ada tandanya. Ini Nah, untuk ini. yang ini untuk yang ke safety gasnya ini. Oh, ini. gitu loh. Pas knocknya itu kalau nggak tahu nggak Nah, ini bisa. harus Mas. pas. Karena sudut arahnya nggak sama nih ya. Iya. Ya, ini kok sudut arahnya nggak sama ya mas ya sama itu ya? Ya, Arahnya ini ke sana. kebetak ini. Diputar ya? Harusnya sama ya. Oh harusnya sama, coba. Sebentar, masih panas soalnya. Oh, itu memang bisa diputar. Bisa Pak di tengahnya ini, tapi agak susah. Harusnya sama ke kanan semua. Kalau ada arahnya sama kan enak. Iya. Nanti saya coba. Ya. Ini kompor baru launching 1 tahun yang lalu. Ya. Sebenarnya baru keluar benar-benar diresmikan 2025 ini sih Pak. Di pameran-pameran kemarin kita pameran di Madiun, di Mojokerto juga yang untuk bagian tertingginya ya kompor ini. Iya. Kita- Terus katanya ada ini mas, ada fitur yang buat melindungi ke atas ini mas. Ini kan modelnya ke Oh, atas iya, supaya betul. dia tidak panasnya ke bawah ya mas, betul ya? Support pan dia untuk memfokuskan panas ketika kita masak, api itu yang dari samping fokus ke atas. Gitu. Contoh mas. Nah Kasih, Mas. ini coba kita nyalakan dulu. Ini kita ini yang agak Oh, melindungi supaya dia nggak ke bawah Iya, ya. nggak Dia terlalu fokus ke akhirnya ya. Keren ya. jadi lebih fokus ke atasnya. Jadi intinya perawatannya wajib pakai namanya apa mas? Cooker hood atau filter. Cooker hood atau filtrek ini wajib untuk kompor tanam ya. Kompor lain juga wajib sebenarnya. Cuman Kesehatan karena kita ini juga. ya karena ini pakai kitchen set ya. Iya, Terus pakai kemudian atas. wajib kotoran itu harus dibersihkan karena kalau enggak nanti bikin keropos dan bisa masuk ke apa? Ke bagian dalam. Bagian dalam. Terus juga cirinya kalau ada kotoran itu pasti apa tuh akan Api muncul merah. api merah gitu. Tapi kalau kita rutin bersihkan nggak akan muncul itu gitu loh. Jadi Seperti itu. biru bersih. Putih. Karena api merah juga Hah? itu nanti kalau kita tetap pakai terus dengan kondisi api yang merah, ke panci juga gosong karena Ya. pembakarannya tidak sempurna. Di situ. Cara nyalakannya dari gimana? Putih diajari Putih. Iya. Sudah Putih. Ini cuma itu tak mas? Iya, udah. Nggak ada ilmu lagi toh? Udah. Nah, udah semuanya. Gini cara nyalakannya Budi. Nanti misalkan perlu apa bisa langsung WA ke nomor saya. Nanti saya share nomor Untuk masnya. nyalakan sangat mudah, Bu, tinggal ditekan putar kiri aja. Nah,
Saya tekan. pada kiri. Oh, ya. Lagi Putih. Full aja. Full aja, nggak usah takut Putih. Terus full. Nah, udah lepas aja Putih. Dia mati sendiri nanti. Tinggal kita setting besar kecilnya api. Nah, udah otomatis mati Putih. Ya kan? Nah, ini kuncinya Putih. Ini nanti tak benerin yang filtreknya ini. Terus ini harus dibersih setiap hari nih. Apa benernya Mas? Benernya Mas? Sebenarnya nggak setiap hari, paling nggak 1 minggu sekali atau ketika 2 api hari sekali. merah ciri-cirinya kotor itu Jadi bisa kita bersihkan. itu nggak boleh kotor Putih. Kalau kotor Ini dilepas. masuk. Bisa ya dicuci. Iya, bisa dicuci. Bisa Itu ngelepasnya itu gampang Putih, tinggal narik aja. Nanti dicuci pakai sunlight. Terus dikeringkan pakai lagi. Ya, nanti lubang-lubangnya ini bisa dibersihkan pakai lidi kalau tersumbat. Makan dia. Tapi kalau kita rutin bersihkan dia nggak akan tersumbat. Terus ini juga tidak boleh ada kotoran ya Mas ya? Sorry. Harus bersih. Sebaiknya bersih karena nanti lebih awet juga di kompor kita Iya. juga masak nyaman gitu. Jadi kalau ada kotoran nanti kalau dia terbakar dia justru membakar logamnya ini karena logam ini masih kayak seng ya Mas ya yang ini. Ya sebenarnya ada ini kalau yang ini kan plat, Pak. Plat. Nanti lebih ke panas di sini lebih meningkat karena kalau banyak minyak kan otomatis lebih panas. Di jangka panjangnya kalau untuk 1 bulan 2 bulan nggak masalah, tapi kalau tahunan ya otomatis bisa merusak ini. Berarti sampung. Berarti itu tiap hari harus bersih Mas ya? Sebenarnya nggak Seminggu tiap hari, sekali paling nggak seminggu atau masak sekali. besar. Iya. Atau habis kita masak Nah, besar. ini cara bukanya Putih. Gimana Mas? Ini Itu kan cuma diputar tok tuh. tapi sebenarnya nggak perlu sampai muter ini ya Pak. Nggak bisa. Jadi Oh, Itu apa? full Kekunci? ini aja, full ini aja. Itu apa dibersihkan ngunci? gitu. Muter itu ngunci? Bukan, ini untuk tengahnya saja, untuk arahnya tadi loh. Oh, berarti dia nggak perlu dilepas. Jadi full ini itu Iya. untuk Sekarang Mati nggak? belajar dimatikan dulu Putih. Matikan dulu. Oh, nyala malah enggak ya, apa-apa. bisa. Oh iya. Sangat mudah kok. Ini langsung kalau yang ini lebih untuk garansi Artugo itu yang kompor tanam untuk stone-nya atau kaca itu lifetime atau Seumur hidup ya dipecahin aja nanti diganti baru Mas ya. Betul, kita nggak ribet lah intinya Pak. Tapi ya jangan disengaja lah kalau bisa Pak. Nanti ribet juga pas nggak ada kompor kita mau masak. Iya bisa. juga sih ya. Beli dulu berarti. Nah, terus Terus untuk bannernya itu 3 tahun, sama Bannernya. pemantiknya juga 3 tahun. 3 tahun. Terus Garansi servisnya itu 1 tahun. servis 1 tahun ya. Iya, Setelah itu berarti kalau seandainya ada kerusakan bannernya 3 tahun itu Masih bayar berlaku di bannernya, tapi terkait kunjungan teknisi kena biaya. kena biaya cas kunjungan. Iya. Oke, siap. Banner masih kita cover. Itu Terus saja. Artugo juga sudah pakai digital warranty, jadi garasi online kita nggak ribet pakai nota pembelian, buku garansi, nggak masalah. Mungkin buku garansi perlu ketika kita baca ini apa? Petunjuk. Petunjuknya. Ya. Tapi nanti kalau udah nggak karuan hilang, ya kita tetap bisa untuk klaim garansi. Kita nggak perlu kirim-kirim ke kantor atau apa, kita nggak ribet gitu. Jadi lebih mudah untuk customer sama teknisi kunjungan, kita fokuskan di masalah atau trouble produknya apa. Jadi sampean sudah dari tahun 2020 ya Mas ya? Iya, Udah mau 6 tahun ini. Artugo sampai sekarang masih aktif. Dan kita rutin ini tiap tahun ada kok Pak pameran, kadang ada tebus. Kediri nggak ada Mas ya? Suruh ngadain dong Mas Iya Kediri. Pak, nanti coba saya sampaikan ke atasan. Siap. Kemungkinan tahun depan sih Pak ada. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dadah.